Pada masa akhir era tabi'in, hiduplah seorang pemuda dari kalangan biasa, namun soleh luar biasanya. Suatu hari, pemuda yang dikisahkan bernama Sabit bin Zuto sedang berjalan di pinggir kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Aduh, ada sebuah apel yang segar. Saya akan mengambilnya. Hal ini yang terlintas dalam pikiran Sabit. Sabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba. Sebuah apel datang tanpa diduga saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya. Dia pun memakannya mengisi perutnya yang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, Sabit tersentak. Wah, milik siapa apel ini? Bisikan hati Sabit. Meski menemukannya di jalanan, Sabit merasa bersalah dan memakan apel tanpa izin yang punyanya. Bagaimanapun juga, pikiran Sabit, buah apel dihasilkan dari sebuah pohon yang ditanam oleh seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Sabit dalam keadaan menyesal. Dia pun kemudian menyusuri sungai tersebut. Dalam pikirannya, dari manakah aliran air membawa apel yang segar itu? Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah apel yang telah dia makan dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Sabit kemudian berjalan dengan letih dan lelah menelusuri ke hulu sungai. Maka kadangkala dia berhenti, kadangkala dia berjalan dengan tergopoh-gopoh menelusuri sungai. Dari manakah apel yang sudah dia makan? Cukup jauh Sabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai. Rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya sering kali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air yang terlintas dalam pikiran Sabit. Sabit segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang di tengah kebun menjaga kebun apel tersebut. Lalu Sabit menghampirinya lalu seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini?" Kata Sabit kepada seorang bapak tersebut, "Saya sudah menggigit apel ini. Apakah kamu mampu dan dapat memaafkan saya?" Kata Sabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakannya satu gigit itu. Namun penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu, wahai Sabit, sementara saya bukan pemiliknya?" "Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu," kata hamba Allah tersebut. Lalu penjaga kebun itu pun berkata, "Rumah pemilik kebun apel ini cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Maka Sabit dengan semangat yang kuat demi menghalalkan sebuah apel dan dapat direlakan oleh orang yang punya apel, maka Sabit dalam pikirannya, walaupun harus menempuh jarak sekitar 8 km, pasti saya akan menempuhnya. Akhirnya Sabit berjalan dan terus berjalan dalam keadaan perut yang kosong dan lelah. Kemudian keringat mengerutut deras. Langkah demi langkah dia lalui. Langkah dia demi langkah dia jalani. Langkah demi langkah dia gerakkan demi menghalalkan sebuah apel. Sabit tidak putus asa untuk mencari keredaan pemilik apel. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah.
apakah si pemilik kebun akan bisa memaafkannya? Sabit merasa takut. Sang pemilik apel tidak meridai apel yang telah jatuh ke sungai yang digigitnya itu, sembari dia memandang apel yang sudah kena gigitan. Setelah mencari rumah pemilik kebun dengan bersusah payah, maka sampailah kepada sebuah rumah yang jauh. Maka dia mengetuk pintu rumah tersebut. Sabit berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu Sabit berkata, "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel itu. Apakah Anda bisa meridainya?" kata Sabit. "Dan saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa." Sembari Sabit menunjukkan apel yang sudah dia gigit. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu Sabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak akan merelakannya, wahai Ananda." Dengan perasaan penasaran dengan pemilik kebun yang mempermasalahkan satu butir apel, lalu Sabit menanyakan apa yang harus dia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. Orang tua itu berkata, "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kamu memenuhi persyaratanku," kata pria tua itu menjawab. Lalu Sabit berkata, "Persyaratan apakah itu, wahai bapak tua?" tanya Sabit berharap-harap cemas. "Kamu harus bekerja denganku selama 2 bulan, yaitu mengurus kolam. Kamu harus dapat memperbaiki kolam yang ada di depan rumahku. Kamu timba airnya, kamu gali tanahnya sampai dia bersih dan baik kembali." Selama 2 bulan, Sabit mengerjakan pekerjaan yang diamanahkan oleh sang bapak tua itu, dengan penuh berharap agar satu biji apel itu dapat dimaafkan oleh orang tua. Dengan lelah dan letih dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fikirannya dia berharap hanya satu, yaitu untuk kehalalan apel yang telah dia makan itu. Setelah 2 bulan dia bekerja, lalu dia kembali kepada sang bapak. "Wahai bapak, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Lalu apakah Anda bisa menghalalkan apel yang sudah aku makan itu? Kamu relakan untukku?" kata Sabit. Lalu bapak menjawab, "Belum, saya belum bisa menghalalkan dan merelakan apel yang sudah kamu makan." Lalu Sabit berkata, "Wahai bapak, persyaratan apa lagi, wahai bapak? Saya sudah mengerjakan pekerjaanku dengan baik." Lalu sang bapak tua itu menjawab, "Kamu harus kawin dengan anakku." Jawaban si pemilik kebun itu mengagetkan Sabit. Tubuhnya gemetar, tubuhnya merasa takut, karena demi menghalalkan satu buah apel harus kawin dengan anak si pemilik kebun yang jauh di tepi kampung. Maka pemilik kebun berkata, dalam pikiran Sabit, menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman. Pikirannya goncang, hatinya gelisah. Lalu Sabit berkata, "Benarkah itu yang menjadi syarat lagi untuk menghalalkan sebuah apel? Apakah Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda? Itu adalah anugerah yang besar?" tanya Sabit tak percaya. Berkata pemilik kebun, "Iya,
Itulah syarat-syarat yang terakhir supaya saya bisa menghalalkan dan memaafkan atas apel yang kamu makan. Begitu terperanjatnya Sabit ketika pemilik kebun itu berkata, "Wahai Sabit, Anda menikahi wanita atau putri saya dalam keadaan yang tidak bisa yang kamu bayangkan." Lalu Sabit berkata, "Bagaimanakah putrimu itu?" Lalu sang pemilik kebun itu mengatakan ciri-ciri putrinya. "Putri saya adalah perempuan yang cacat. Putriku itu buta. Putriku tuli. Putriku bisu dan lumpuh. Tak mampu berjalan apalagi berdiri," kata sang pemilik kebun. Kemudian Sabit bertambah gelisah. Sabit bertambah kacau pikirannya. Sabit bertambah ragu. Mana bisa untuk menghalalkan sebuah apel harus kawin dengan wanita yang cacat sebagaimana yang telah disampaikan. Dalam fikiran Sabit, beginilah nasib seseorang yang harus dijalani demi menghalalkan sebuah apel yang dimakan tanpa si pemilik kebun. Dalam renungan itu lalu sang bapak berkata, "Wahai Sabit, bagaimanakah? Apakah pendapatmu? Dan apakah kamu mau mengawini putri saya yang cacat itu?" Lalu Sabit berkata, "Kalau saya mengawini putrimu, apakah kamu bisa memaafkan saya?" Kemudian dijawab oleh sang pemilik kebun, "Wahai Sabit, kalau kamu mau menerimanya maka saya akan memaafkanmu. Syarat yang mungkin sulit masuk akal. Hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebuah apel yang ditemukan di sungai. Namun, hal yang telah mengejutkan, Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit, seorang pemuda tampan, harus menikahi seorang wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Kemudian sang bapak berkata kepada Sabit, "Wahai Sabit, datanglah kamu setelah Isya untuk berjumpa dengan istrimu," kata si pemilik kebun. Pada malam hari usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat itu. Ia masuk ke dalam kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan "Assalamualaikum" sembari dia menuju kamar tersebut. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. "Waalaikumsalam, masuklah." Sesampainya di depan perempuan itu, lalu perempuan itu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik paras si wanita, tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Sabit kebingungan. Ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Dia tak percaya. Sabit pun mempertanyakan si gadis bak bidadari tersebut kepada si pemilik kebun. Lalu si pemilik kebun berkata, "Wahai Sabit, itulah calon istrimu. Itulah menjadi penamping hidupmu. Maka kamu tidak salah dengan apa yang telah saya sampaikan. Istrimu yang dikatakan buta, tuli dan bisu." Kemudian Sabit kembali menemui sang perempuan atau wanita cantik bak bidadari. Lalu perempuan itu berkata, "Apa yang dikatakan ayah tentang aku, wahai Sabit? Apakah ayah mengatakan sesuatu yang berbeda dari kenyataan ini?" Sembari sang gadis itu dalam keadaan malu bercampur suka kepada sang laki-laki yang tampan ini. Lalu Sabit berkata, "Ayahmu berkata, wahai
sang bidadari, kau adalah seorang gadis buta, tuli dan bisu. Maka sang perempuan itu berkata, demi Allah, ayahku berkata jujur. Ayahku mengatakan, aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Jawaban si gadis itu membuat Sabit kagum. Ayahmu juga berkata bahwa kamu bisu, kata Sabit masih dalam nada heran. Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, kata si gadis itu. Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli, lanjut Sabit. Ayahku benar, demi Allah, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah, jawab gadis cantik itu. Tapi ayahmu juga bilang bahwa kamu lumpuh, pertanyaan terakhir Sabit. Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis, membuat Sabit begitu terpesona. Sabit memandang istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'mah. Sang pemiliknya pun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu, hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang solehah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang ulama saleh, mujaddid yang sangat terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang salehah, Sabit pun mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Kisah pemuda yang bukan lain adalah ayah dari Imam Abu Hanifah tersebut terdapat dalam kitab yang terkenal Al-Qani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani, buku yang terkenal dalam kesusastraan Arab, berisi tentang sajak, lagu, serta informasi biografi dari tokoh-tokoh Islam terdahulu, para tabi'in dan